Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Minahasa, Tondano. Universitas Negeri Manado adalah salah satu perguruan tinggi favorit di wilayah Sulawesi Utara. Kampus yang biasa disebut dengan Unima ini pertama kali didirikan pada tahun 1955 sebagai perguruan tinggi pendidikan guru, lalu mengalami perubahan bentuk menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Manado di tahun 1965 dan resmi bertransformasi menjadi Universitas Negeri Manado di tahun 2000. Unima memiliki lebih dari 30 program studi kependidikan jenjang sarjana dan pasca sarjana. Kampus ini juga menyediakan program studi di bidang lainnya seperti teknik, hukum, ekonomi dan bisnis, psikologi, kesehatan, bahasa dan seni, serta kesehatan masyarakat. Unima merupakan salah satu LPTK penyelenggara kegiatan pendidikan profesi guru untuk tahun 2023 angkatan ketiga. Dan saya merupakan salah satu peserta PPG Daljab untuk bidang studi biologi di Unima. Untuk tenaga pengajar pendidikan profesi guru di LPTK Unima ini, mereka juga melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan sangat baik, terlebih mereka dalam membimbing, menasihati, mengayomi seluruh peserta PPG dalam bidang studi biologi, baik dosen pembimbing, guru pamong, bahkan admin yang tetap setia menemani kegiatan pembelajaran peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi biologi tahun 2023 ini. Pada tahun 1986. SMA swasta Wamelairaha memiliki kepala sekolah dengan nama Dr. Andus Lahabu Muduna dibantu oleh operator bernama Hastina SPD. SMA swasta Wamelairaha menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik yang digunakan oleh SMA swasta Wamelairaha berasal dari PLN. SMA swasta Wamelairaha menyediakan akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Provider yang digunakan SMA swasta Wamelairaha untuk sambungan internetnya adalah Telkomsel Flash. Jam pembelajaran di SMA swasta Wamelairaha dilakukan pada siang hari dan dalam seminggu pembelajaran dilakukan selama 6 hari. Saya akan membagikan video dokumentasi best practice saya dalam mengikuti PPG Daljab untuk tahun 2023 ini dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hasil belajar yang baik diharapkan dari semua unit pendidikan. Sekolah merupakan tempat di mana siswa merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai dalam proses pembelajaran. Demikian pula beberapa pendidik mengharapkan semua siswa mencapai hasil belajar yang baik dalam setiap pembelajaran yang berlangsung.
dari peserta didik itu sendiri, dari cara mengajar guru itu sendiri, atau mungkin dari media-media yang diterapkan dari pengajar dan sebagainya, sehingga perlu adanya rencana aksi ini. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: pertama, di awal dalam penentuan masalah, ada banyak yang menjadi akar masalah yang ditemukan, karena dalam menentukan masalah yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, ada banyak hal yang menjadi tantangan, sehingga rumitnya dalam pemilihan masalah. Terkadang ada pemikiran bahwa hampir semua menjadi akar masalah, tetapi harus memilih masalah yang sangat penting dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Kemudian tantangan yang kedua, untuk diharuskan melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Tantangan yang ketiga, harus mempersiapkan pengajar dan LKPD yang efektif untuk pembelajaran. Yang keempat, ketika mempertanggungjawabkan ujian komprehensif rencana aksi perangkat pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya, itu harus kita pertanggungjawabkan di ujian komprehensif, yaitu pada dosen penguji, agar memperkuat apakah perangkat pembelajaran dari rencana aksi yang kita siapkan sebelumnya dikuasai oleh kita sendiri, dan ada banyak lagi tantangan dalam mencapai tujuan itu. Dan untuk aksinya, ada langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan belajar yang aktif dan inovatif, guru menerapkan model pembelajaran PBL yang diimplementasikan dalam rencana aksi, di mana dalam kegiatan ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, guru melakukan salam, sapa, doa, dan ada persepsi pemberian acuan, motivasi, dan sebagainya. Dan di dalam kegiatan inti ada fase-fase kegiatan atau sintak kegiatan pembelajaran, seperti menentukan pertanyaan mendasar, perencanaan pembelajaran, menyusun jadwal, menguji hasil, bahkan sampai pada evaluasi pengalaman belajar, sampai pada kegiatan penutup pembelajaran. Dan yang terlibat dalam kegiatan ini tentu saja kolaborasi dari seluruh pihak, baik dari pihak sekolah, dari pengajar PPG, peserta PPG, support system, tentunya dari keluarga. Bagaimana dengan refleksi hasil dan dampak? Dampak dari aksi ini sangat baik, karena dari langkah-langkah yang hampir seluruhnya berjalan dengan baik, kegiatannya melibatkan seluruh peserta didik dan ada yang dihasilkan. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik, pemahaman peserta didik meningkat, peserta didik menjadi lebih aktif, hasil belajar peserta didik meningkat, peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan peserta didik dapat bekerja sama dalam tugas kelompok dengan baik. Dan dari hasil kegiatan tersebut, apakah hasilnya efektif? Ya, dikarenakan adanya peningkatan hasil belajar minat dan motivasi belajar siswa, ada peningkatan. Dibuktikan dengan hasil-hasil yang sudah dilampirkan dari hasil-hasil sebelumnya. Dan bagaimana respon orang lain terhadap strategi ini? Secara keseluruhan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, pengajar PPG, teman atau peserta PPG, bahkan sampai pemerhati pendidikan lewat lembar observasi yang dibagikan, keseluruhannya mau menilai dengan baik. Terima kasih sudah menonton video best practice saya.